nilai-nilai karakter apa yang paling penting yang diterapkan di sekolah dasar. Kalau menurut saya sendiri itu sudah diatur dari Kemdikbud. Di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana semua pendidikan itu harus mencapai atau tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6 karakter yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal kemuliaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Mungkin itu jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak menilai perkembangan karakter strategik sama metode didik? Ketika saya menilai perkembangan peserta didik, itu pastinya pada saat proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran, saya akan melihat seberapa bergotong royong yang mereka ketika dalam kerja kelompok, seberapa bernalar kritisnya mereka ketika menanggapi suatu hal, seberapa berimannya mereka ketika memang di sekolah juga kan ada seperti sholat duha, kemudian juga pulang tuh ada yang jujur ya, masa jujur mereka bagaimana sih Pak? Jadi itu yang akan jadi catatan saya secara pribadi. Jadi pada saat proses pembelajaran dan juga di luar pembelajaran, ketika mereka istirahat bersikap sama temannya itu bagaimana? Apakah mereka berkata kasar atau tidak? Ketika ada teman yang jatuh, misalkan ya yang jatuh atau ada yang tersakiti, apakah mereka akan langsung membantu atau malah menertawakan? Itu akan berbeda. Ketika saya melihat murid yang berperilaku kurang baik, saya akan mengajak dia untuk berdialog, kemudian menanyakan apa alasannya dia berbuat seperti itu. Ketika kamu sudah tahu jawabannya, saya akan menanyakan juga apakah perbuatan seperti itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, berarti saya akan minta ke anak tersebut bagaimana solusi ke depannya agar kamu tidak melakukan hal tersebut. Ada pendekatan, dan itu biasanya disebut segitiga restitusi. Maksudnya berkurang? Yang tadinya tidak baik, jadi baik. Oh, maksudnya jadi lebih baik malah. Selama saya ngajar, alhamdulillah ada perubahan, meskipun itu butuh proses. Nggak cuma sekali doang. Jadi ada proses, bahkan kadang ketika dibandingkan, kebetulan saya ngajar juga sudah beberapa tahun, cukup lama sih. Dibanding ketika saya memarahi anak tersebut, memarahi dan menghukum si anak tersebut, jadi dampaknya malah lebih bagus dengan berdialog terhadap anak yang berkaitan. Diajak berdiskusi. Misalkan Katita itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian saya marahin Katita. Ketika saya marah-marah, saya kasih hukuman, itu tidak menjanjikan Katita akan melakukan perubahan keesokan hari. Tetapi ketika saya panggil Katita untuk berdialog dan menanyakan apa alasannya, karena setiap manusia pasti punya alasan ketika membuat sesuatu, menanyakan alasannya, dan saya yakin itu akan lebih efektif dibanding kita harus memarahi dan menghukumnya. Karena saya dulu pernah dekat sama salah satu siswa, dalam artian dekatnya tuh saya dekat sama semuanya, cuman ada siswa yang mungkin merasa dekat juga sama saya. Ketika dia melakukan kesalahan, saya marahin, kemudian saya kasih hukuman, dan apa yang terjadi? Keesokannya dia tidak masuk sebelum itu. Saya sampai nyamperin ke rumahnya, menemui orang tuanya, saya tanyakan ke ibunya, Bu, kenapa nggak masuk? Alasannya karena dulu habis dimarahin sama saya. Mungkin ada rasa kekecewaan dari anak tersebut yang awalnya merasa saya nggak akan dimarahin kok sama guru saya, ternyata malah dimarahin. Dia merasa bersalah, dia merasa mengecewakan gurunya, akhirnya dia malu dan tidak mau masuk lagi. Itu jadi pelajaran penting itu buat saya. Beda-beda, karakter siswa kan beda-beda. Cuman kebetulan karena ini anak perempuan
perempuan juga. Anak perempuan jauh lebih apa ya, sensitif lah, lebih pakai perasaan dia. Jadi pas ketika ada kejadian itu saya berpikir, oh iya kita dengan cara ini kurang tepat. Nah akhirnya saya juga mengikuti sebuah pelatihan, sebuah pendidikan di mana saya menemukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi sekarang tuh saya ketika ngajar jarang sekali, bahkan bisa dikatakan tidak pernah yang namanya sampai menghukum siswa, tidak pernah yang namanya sampai memarahi siswa yang maaf lah, kadang-kadang mungkin kakak dulu pernah ngalamin ya, ketika guru lagi marah-marah bagaimana menghukum siswa itu seperti terlihat masih emosi gitu. Jadi ya saya yakin pernah lah kata-kata, tapi ternyata setelah mendapatkan pendidikan itu, oh ternyata itu hal yang berdampak kurang baik juga. Apalagi zaman sekarang itu anak-anaknya nggak bisa digituin, beda zaman. Lanjut. Tantangan terbesar dalam mengajarkan karakter peserta didik, kalau menurut saya kita harus sabar. Karena yang namanya karakter itu tidak bisa dibentuk dalam 1 hari 2 hari, itu butuh proses. Ketika kita sudah berproses dan menjadi sebuah kebiasaan atau habit, lama-lama itu akan menjadi sebuah karakter. Jadi jangan sampai kita para pendidik, khususnya saya pribadi, jangan sampai ketika ada anak yang misalkan ada anak nih yang belum sesuai karakternya dengan yang kita harapkan, kita langsung menjudge bahwa anak itu nakal, anak itu gagal, bahkan kita sendiri gagal juga. Intinya harus sabar, terus berproses, terus menjadi teladan. Itu yang paling berat, teladan juga terhadap siswa. Jadi jangan sampai kita bicara ke siswa tidak boleh A, tapi kita sendiri melakukan A itu. Ya itu yang harus jadi rem kita. Nah, alhamdulillah untuk guru-guru mungkin itu jadi apa ya? Jadi pakem untuk guru supaya tidak melakukan hal yang memang sudah kita larang kepada siswa-siswi. Gitu. Intinya sabar, karena semua hal itu butuh proses dan proses itu butuh waktu. Apalagi untuk menjadi sebuah karakter itu tercipta karena adanya kebiasaan. Kalau cuma sekali 2 kali itu bukan karakter, itu lebih ke apa ya, manipulatif lah, pura-pura ramah, itu kan nggak juga. Itu tetap butuh proses terus, dan karakter itu tercipta bukan hanya dari sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga, lingkungan rumah pun itu sangat mempengaruhi. Bapak aja ngomongnya begitu, masa kita jadi kan, oh iya ternyata saya harus bagaimana nih gitu. Jadi teladan juga lumayan berat sih, cuma ya itu kan untuk perbaikan dari kita juga. Lanjut. Peran lingkungan sekolah dalam bentuk karakter itu sangat kuat, karena sebagian dari hidup anak-anak itu adanya di sekolah. Ketika lingkungannya sehat dalam artian saling menghargai, saling menghormati, maka si anak tersebut akan mendapatkan kenyamanan di sekolah. Ini akan belajar bahwa ternyata ketika kita ada di lingkungan masyarakat, kita harus bisa saling menghormati dan menghargai orang lain. Ketika di rumah pun seperti itu. Jadi sangat kuat membentuk karakter si siswa, karena sebagian dari hidupnya ada di sekolah. Apa yang dilakukan untuk membantu siswa menjadi anak-anak yang jadi bagaimana membantu siswa? Cara saya membantu siswa yang kurang percaya diri, cara kalau saya pribadi memberikan tugas individu. Misalkan ada beberapa murid saya di kelas ini yang notabene adalah siswa-siswi pemalu, dia nggak mau tampil. Kemudian saya putuskan untuk memberikan sebuah tugas seperti membaca puisi secara individu, bukan tugas individu. Kemudian berpidato, tugas individu.
dan mereka membaca puisi, berpidato itu di depan kelas. Mereka depan kelas, mau tidak mau mereka harus maju ke depan. Dan yang namanya kepercayaan diri itu butuh latihan juga, butuh proses, karena nggak bisa langsung percaya diri berbicara di depan orang banyak. Kalau orang yang pemalu itu pasti gemetar di depan. Tapi ketika mereka sudah merasa, oh dia ternyata bisa lah saya. Jadi memang kita tuh harus ngasih kesempatan buat mereka, berikan kesempatan untuk tampil. Dan alhamdulillah semua siswa yang kemarin ditugaskan untuk membaca puisi, terus berpidato secara mandiri juga di depan kelas, mereka alhamdulillah melakukan semua. Terlepas dari puisinya bagus atau tidak ya, karena yang dinilai itu bukan hanya bagus atau tidaknya saja, tetapi kepercayaan dirinya juga. Keberanian dia untuk tampil ke depan, udah luar biasa. Kadang kita yang masih soal itu masih suka ini Pak. Tremor kan? Iya, tetap aja beda rasanya. Bahkan ada orang tua yang sampai WA, ada anaknya yang mungkin dulu tuh bisa dikatakan tidak pernah berani tampil. Tapi pas ketika kan saya rekam, anaknya saya rekam satu hari bergantian berpidato. Ketika direkam, orang tuanya sampai WA, lah itu anak saya bisa ya begini. Sampai-sampai nggak percaya orang tuanya. Kenapa? Karena memang itu di luar ekspektasi mereka. Ternyata ketika kita memberikan sebuah kepercayaan kepada mereka tanpa harus menjudge, sekali lagi tanpa harus menjudge mereka, mereka akan lebih merasa dipercaya. Tapi percaya sama saya, tidak saya tampil. Dan terus catatannya adalah setelah mereka tampil, jangan pernah memberikan penilaian buruk di depan teman-teman. Itu sangat menjadi kita. Yang ada apresiasi. Bagaimanapun penampilan mereka, apresiasi terhadap apa mereka sudah berani tampil, itu harus diapresiasi. Jangan sampai kita hanya fokus. Ini kadang saya nggak tahu ya guru lain bagaimana. Mungkin zaman dulu ketika saya sekolah, banyak guru yang fokusnya hanya ke hasil. Fokusnya hanya ke hasil. Padahal apa ya, hasil kalau bagi saya itu urutan kesekian, itu yang membedakan nilai saja. Tapi kita harus mengapresiasi setiap siswa yang sudah berani melakukan yang terbaik. Mungkin ada salah satu ruangnya juga. Saya satu dulu ya. Apa kan? Sambil ngobrol santai. Ini salah satu ini. Biasa itu bawa sampai teman sendiri gitu kan. Terus ada juga beberapa sih, ada anak-anak yang memang notabene pemalu, tapi ternyata pas ketika disuruh tampil berani. Dan alhamdulillah sih ada beberapa tanggapan dari orang tua yang menurut saya pun luar biasa mengapresiasi anaknya. Dan catatan yang harus saya pegang sih sebenarnya untuk saya sendiri, jangan pernah merasa ketika anak itu bisa tampil seperti itu karena saya. Itu harus kita patahkan. Itu harus kita patahkan karena ada juga beberapa orang, mungkin beberapa di antara kita yang terkadang terjebak. Si anak bisa melakukan hal tersebut, kita mengakui diri bahwa itu karena saya. Itu yang harus kita patahkan. Karena semakin ada perasaan kayak gitu dan tubuh kayak gitu, itu tidak akan baik untuk diri kita. Dan akhirnya kita tidak akan mau menerima sebuah kegagalan. Misalkan gini, kita mengakui itu atas jasa kita terhadap siswa yang berhasil, tetapi terhadap siswa yang gagal
kita sampai-sampai memarahi mereka, memaki-maki mereka, kamu tuh gimana sih, harusnya kamu begini begitu. Itu perbedaan sikap. Jadi ya itulah yang sekarang ini sedang saya apa ya, jalani sebisa mungkin untuk tidak pernah merasa itu karena saya bukan jangan, tapi memang itu karena anak-anaknya mau berusaha berkat doa orang tua dan kita hanya sebatas bantu di diri kita ya gitu. Pokoknya dihilangkan nih perasaan begitu nih. Berarti kan bapak terapi itu cukup berhasil atau percaya diri? Alhamdulillah kalau menurut saya pribadi cukup berhasil dan ada perubahan. Bahkan orang tua sendiri ada yang menyampaikan dulu anaknya sangat pemalu, tapi sekarang alhamdulillah Pak meskipun dia tidak, tapi dia sudah mulai berbaur, berani tampil ya. Bahkan sampai ada juga orang tua yang baru kemarin yang bilang orang tuh gini. Itu ya Pak anaknya. Justru itu yang kadang-kadang kita terpancing sama pujian. Kita kepancing sama pujian, akhirnya kita ngerasa iya ya berkat saya, padahal enggak juga sih sebenarnya gitu kan. Dan apa ya, ternyata nggak semua pujian bisa membuat kita lebih baik, jadi bahaya. Jadi ini sih pesan saya terhadap diri saya sendiri dan nanti kakak-kakak ketika sedang mengajar, tadi kalau bisa dikurang-kurangin yang namanya ini berkat saya, kurang-kurangin kalau bisa mah. Tapi ya pasti adalah yang namanya manusiawi ketika memiliki suatu titel atau apapun itu, ini menurut saya pasti ada rasa seperti, apalagi kalau orang lain yang mengatakan menyampaikan kepada kita. Cuma itu yang sedang saya manage di dalam diri saya. Semangat. Bagaimana melibatkan orang tua dalam berbicara? Ketika memang ada siswa yang misalkan ya ini, kalau sejauh ini saya baru sebatas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran saja sih. Contohnya misalnya ada anak yang memang di sekolah itu melakukan sebuah kesalahan, berantem misalnya, saya akan panggil orang tua, saya diskusi dengan orang tua. Kalau kemarin sempat juga ada anak kelas 6 dengan kelas 4, kita berbicara pengalaman saja ya. Kelas 6 dan kelas 4 itu berantem. Orang tua kelas 4 udah terima karena anaknya itu kena lantai, dia disekat ke lantai, kemudian ke rumah sakit. Sesudah ke rumah sakit, dia WA saya bahwa ini pembulian. Pokoknya dengan bersih keras dia ngerasa anaknya sudah membuli. Pas ketika saya tanya ke kelas 6 ya, siswa kelas 6, awalnya ini megang bola itu dilempar-lempar sama kelas 4. Dia ngerasa itu bola itu adalah milik kelas 6. Karena ngerasa dipermainkan sama adik kelasnya, disekat. Itu. Kemudian saya panggil kedua orang tuanya, kita ngobrol bareng. Pas ngobrol bareng, yang satu bersikeras bahwa itu pembunuhan. Saya nggak terima anak saya dibully, anak saya di rumah sakit, sampai rumah sakit. Rumah sakit, lumayan patah lah, ada ribet. Kemudian setelah ketemuan, alhamdulillah orang tua siswa kelas 6-nya juga tidak keras gitu ya, dia tetap minta maaf terus. Kemudian yang ininya masih gak terima kalau misalkan saya bilang itu bukan bully, itu sebuah accident, itu kecelakaan. Karena memang anak-anak tuh katakanlah anak-anak salah paham jadi berantem, jadi bukan bully. Sampai-sampai orang tua yang kelas 4 ini update status definisi bully. Waduh, kata saya udah jauh nih. Ya kalau sama ibu gitu kan. Nah, beberapa hari kemudian WA lagi orang tua yang kelas 6, Pak, ternyata si ibunya ini tuh minta apa ya? Ibaratnya nggak minta uang tapi pertanggungjawaban bahwa si anak kelas 4 ini sudah masuk rumah sakit dalam harus di scan. Nah itu ya udah kita ke rumahnya. Saya dan orang tua kelas 6 itu nyamperin ke rumahnya, kita ngobrol baik-baik. Sudah ketemu, alhamdulillah sudah selesai sih. Dan bahkan orang tua siswa yang kelas 4 itu terlihat lebih apa ya, lebih ramah juga terhadap saya gitu. Yang awalnya nggak terima bahwa ini kata saya ini bukan pembelian, ini tuh accident. Tapi
juga tuh dia anak-anaknya dibully dan sebagainya. Itu prosesnya. Itu salah satu cara saya untuk mengkomunikasikan tadi hal-hal tersebut dengan orang tua. Kemudian selain itu saya juga mengkomunikasikannya pas ketika pembagian rapor. Pembagian rapor itu disampaikan karakter anaknya seperti apa. Jadi karakternya seperti apa. Di situ kita ngobrol agak panjang juga sih sebenarnya. Meskipun terkadang ketika bagi rapor itu butuh waktu yang lebih lama. Orang tua ngerasa udah lama banget gitu kan. Kalau anaknya yang memang agak-agak katakanlah tanda kutip bermasalah, ya lama gitu kan. Meskipun orang tua yang lain udah obat ya. Itu karena saya mengkomunikasi dengan orang tua. Baru sebatas itu. Kemarin sih saya sempat baca, ini belum dilaksanakan ya. Sempat baca ada yang namanya buku penghubung. Oh, udah ada ya di TK. Alam ada ya. Buku biasa TK sih biasanya. Kalau SD mungkin masih jarang sih. Buku penghubung antara guru dan orang tua ya. Dan itu diadopsi dari Jepang kan. Nah, dari Jepang namanya masih kan. Mungkin Pak Cita mau tahu karena udah menjalankan. Penghubung ya. Itu bahasa Jepang sih agak keren gitu kan. Cuman namanya lupa sih. Itu ada buku penghubung antara orang tua dan siswa. Itu ada apa itu? Oh, nanti buku penghubung. Jadi mungkin ini untuk masukan kita juga, kita bisa menggunakan kedepannya buku penghubung antara guru dan orang tua. Meskipun zaman sekarang itu zaman digital, zaman teknologi, tapi ternyata buku penghubung itu penting. Nah sekarang saya balikin lagi, saya mau nanya ke kita, seberapa efektifnya buku penghubung itu? Ya. Berarti itu satu-satu ditulis sama gurunya. Oh, oke, bagus. Itu jadi inspirasi buat saya. Terus kan. Setiap hari semua siswa. Kalau ada itu mungkin beberapa anak kandidat. Kalau misalnya ada kejadian khusus kandidat. Siswanya berapa? Kakak menjawab berapa? Ya kan dibagi beberapa kelas gitu. Oke, kan ternyata kita bisa sharing di sini. Saya yang belum pernah melakukan, kita pernah melakukan, saya juga bisa belajar dari kita. Yang awalnya saya pikir ini buku-buku, kalau saya tulis keriting nih tengah gitu kan. Terus semua baru gimana? Tadi tempel, masukkan, jadi ada kebaik. Oke. Terus apa lagi kak? Misalkan jadi balik ya? Saya penasaran banget sama buku penghubung ini. Karena biasa buku penghubung kan baru sebatas di TK. TK sih ada beberapa yang pakai. Saya juga pernah lihat. Tapi kalau di SD belum diterapkan. Ada yang pernah menerapkan, itu salah satunya sekolah Lajar. Sekolah Lajar itu menerapkan ketika ada PR, dia menuliskan PR halaman berapa, nanti si gurunya tanda tangan, ada siswa, ada orang tua. Jadi orang tua supaya tahu bahwa PR misalnya. Waktu itu ada PR, terus ada ulangan. Di sini juga dicatat kan di Al-Azhar. Kebetulan saya juga pernah ngajar anak Al-Azhar.
tahu gitu. Cuman untuk di sekolah di kelas saya sendiri belum diterapkan, masih apa ya, masih meraba-raba ini tuh nyamannya di mana ya, karena jangan sampai ketika saya sudah lakukan saya pusing sendiri, capek sendiri, dan akhirnya berantakan gitu. Jadi lagi apa ya, sedang mencari masih titik nyaman, titik enaknya gitu ketika menggunakan itu apa. Kalau manfaat sih juga pasti bermanfaat, cuman dari segi pekerjaannya supaya kita juga tidak terlalu direpotkan dalam tanda kutip menguras banyak waktu. Kalau misalkan ada apa ya, nanti tugas juga di buku-buku. Oh iya, karena memang belum dari zoom ya, jadi baru sebatas itu aja ya. Nggak boleh lagi. Tetap memang taman bermain nggak boleh cari zoom. Cuman ya tentang orang tua kadang-kadang sangat tinggi, dan menurut saya sendiri ada kesenjangan kurikulum. TK tidak boleh mengajarkan calistung, tapi di SD sendiri kelas 1 bukunya sudah tulisan yang sangat banyak. Itu jadi kesenjangan juga, karena kan jadi seperti harusnya ketika memang TK tidak boleh calistung, di SD kelas 1 itu khusus untuk calistung. Jangan sampai ada dibaca cerita. Berarti kan logikanya kalau bukunya sudah seperti itu, anak-anak harus sudah bisa baca. Padahal tidak boleh seperti itu. Ya cuma itu, ini obrolan apa ya, yang lebih realistis lah, karena kan tadi kita berbicara tentang teori. Saya lanjutkan. Bagaimana saya mengajarkan siswa bersikap positif? Di sini ada beberapa langkah sebenarnya. Tadi juga sudah pernah dibahas ya di awal kelas. Tadi ya. Ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah dengan membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan antara guru dan juga murid. Kita mau bagaimana di kelas ini? Nah ini salah satu yang ada. Dulu pernah di-share ya? Kayaknya kan masih. Kamu kan? Ada beberapa juga sih. Oke. Itu ada beberapa. Jadi ada beberapa hal yang kita sepakati, dan itu apa sih pendapat dari siswa kita jadikan dalam kelas, dan kita juga arahkan. Jadi jangan sampai pendapat yang kira-kira menyimpang jangan kita ACC aja, tapi harus kita arahkan juga dengan positif. Di situ diantaranya adalah datang tepat waktu. Dalam kesempatan kelas ini dihindari kalimat negatif. Misalkan jangan, dilarang, itu hilangkan. Jadi di sana datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, mengangkat tangan ketika hendak meminta izin pada saat pembelajaran, saling menghormati dan menghargai itu dalam menjalankan pelanggan kebersihan. Itu di kelas ini karena tempo bisa berbeda. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan sebuah teladan. Toh, poin satu apa tuh? Datang tepat waktu. Gurunya datang tepat waktu dan yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Gurunya menghormati dan menghargai siswanya. Jangan sampai kita menuliskan hal tersebut, tapi kita sendiri tidak menghormati dan menghargai siswa kita. Yang pertama membuat kesepakatan, yang kedua memberikan teladan, yang ketiga adalah kebiasaan. Misalnya kayak salah, itu kebiasaan. Ada lagi? Sudah jauh lebih bagus. Anila gimana
Iya, udah ada yang lakukan Mungkin ketiga, terima kasih sama kakak-kakak karena sudah apa ya, berkunjung ke sekolah kami, dan saya juga atas nama sekolah mohon maaf apabila ada jawaban-jawaban yang mungkin ini kok jawabannya agak aneh, misalkan ya ini agak aneh dan tidak sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari, itu mohon maaf karena balik lagi saya menjawab itu sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan pengalaman saya. Jadi bukan karena apa ya, bukan karena ada, tapi memang sesuai dengan yang saya ketahui sudah seperti itu. Contohnya tadi ketika memang dulu saya belum melakukan, yang saya tanya ke ketika yang sudah melakukan. Jadi oke, terima kasih Kak Tita udah agak ada bayangan saling sharing. Bahkan saya juga butuh nih sebenarnya sharing-sharing sama kakak-kakak semua untuk menginspirasi saya apa ke depannya yang bisa saya lakukan di kelas, karena memang yang namanya menurut saya pribadi yang namanya pendidikan itu akan terus berubah sesuai dengan akan terus berubah. Hari ini anak-anak suka TikTok, nanti gurunya pun harus berusaha TikToknya gimana sih ya, ini TikTok. Jadi jangan sampai nanti anak-anak suka TikTok kita sendiri apa ya, tidak tahu TikTok itu apa. Cuman tetap harus ada pakem. Jangan sampai anak-anak suka TikTok joget-joget, gurunya malah lebih ke batas saja. Itu juga harus tetap bukan berarti iya kan kemarin tuh saya dengar katanya kata orang kan kalau anak suka TikTok gurunya suka TikTok, itu goyang-goyang ya. Maksudnya selama itu dalam apa ya, koridor masih batas pelajaran itu sah-sah saja. Yang penting jangan sampai nanti apa ya, ada juga di kelas guru yang live TikTok, ada kan pernah lihat. Mungkin itu harus pribadi ya deh, karena kelas kan sebenarnya praktisi juga kasih aja sama anak-anak. Kalau cuma untuk hiburan misalkan kayak ya joget-joget happy drama sama anak-anak it's okay ya. Yang penting tidak terlalu menyimpang dari norma-norma dari anak-anak. saya berarti itu pas saya banyak guru jadi apa pada bikin konten itu sama siswanya. Tapi emang sih kebanyakan kontennya sih bukan konten yang gimana, kontennya sih juga positif sih konten. Nah, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita juga harus ini ya, maksudnya harus mengikuti zaman juga. Ikutin zaman dengan catatan tidak menyimpang. Itu jangan sampai anaknya melek teknologi, gurunya masih cuman kalau untuk guru-guru yang sudah sepuh mungkin harus dimaklum. Kalau misalkan kayak kakak-kakak masih muda nih, kita ikutin. Jangan sampai nanti ini udah zaman teknologi tapi kita sendiri ngerti gimana sih cara kita belajar. Banyak banget kan sekarang di TikTok, di YouTube itu kan tutorial banyak banget ya. Mau apa sih kita? Dan bahkan ada juga beberapa guru yang jadi tiktokers, gaji guru nggak seberapa tapi dia bisa jalan-jalan keluar negeri. Ya selalu sama orang-orang seperti itu kayak apa dari tiktok Ada di sini juga sama, saya juga ada soalnya di TikTok tuh apa, jadi guru tapi guru SLB sih, guru SLB jadi dia sharing dan itu tuh lumayan dapat ininya tuh viewersnya tuh juga lumayan ternyata meskipun profesi dulu kita bisa cari sampingan yang lain, cuma di Jakarta jangan sampai mengeksploitasi anak-anak juga. Oke, itu saja. ya paling kayak gitu aja ya. Semoga melakukan Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke.